Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Trilestari, biasa dipanggil Yanti. Adapun jurusan yang saya ambil di Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali adalah Sistem Informasi dengan NIM 20 2009 03194. Pada kesempatan ini saya akan mengulik tentang data mining. Apa sih itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan atau pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan ekstrak informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi AI. Yang kedua, ada tujuan data mining. Data mining dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu. Berikut ini adalah tujuan-tujuan dari data mining. Yang pertama, sebagai sarana menjelaskan. Digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Yang kedua, tujuannya sebagai sarana konfirmasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang ketiga, tujuannya sebagai sarana eksplorasi. Ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selanjutnya ada metode data mining. Secara umum, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan data mining. Berikut ini adalah metodenya. Yang pertama ada association. Teknik yang pertama ini berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan sederhana. Association banyak digunakan dalam mengidentifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat membedakan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada classification. Ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Classification adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Selanjutnya ada regression. Teknik ini menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Selanjutnya ada clustering. Yang terakhir ini digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contohnya, kasusnya adalah customer segmentation. Ia membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Apa saja sih fungsi data mining? Terdapat banyak fungsi dan manfaat yang dapat didapati dengan menerapkan pengembangan data. Pada umumnya, fungsi data mining terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan prediktif. Tetapi selain itu, adanya penambangan data memiliki fungsi lain seperti association, klarifikasi, clustering, forecasting, dan sequencing. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif lebih merujuk ke fungsi dalam pemahaman data. Hal ini membuat pengolahannya bisa teliti lebih mendalam. Tujuan dari proses ini adalah menemukan pola dan karakteristik yang terdapat pada data. Fungsi deskriptif dimanfaatkan sebagai pattern tertentu yang awalnya tidak terlihat di dalam data. Yang kedua ada prediktif. Fungsinya ini terkait dengan fungsi yang nantinya digunakan untuk mengetahui pola khusus dari data yang digunakan. Pola ini bisa ditentukan dari beberapa variabel dalam data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola digunakan dan dapat untuk memperkirakan variabel lain dan masih belum bisa diketahui nilainya, karena itu disebut fungsi prediktif. Yang ketiga ada asosiasi. Fungsi asosiasi adalah fungsi data mining yang dapat diproses untuk melakukan identifikasi relasi atau hubungan dari setiap data yang ada. Data ini bisa merupakan data dahulu maupun data yang didapat saat ini. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk sebagai cara menyimpulkan beberapa pengertian karakteristik dari suatu grup atau kelompok data, seperti data pelanggan yang tidak lagi menggunakan produk karena menganggap produk kompetitif ada.
Data ini bisa merupakan data dahulu maupun data yang didapat saat ini. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk sebagai cara menyimpulkan beberapa pengertian karakteristik dari suatu grup atau kelompok data, seperti data pelanggan yang tidak lagi menggunakan produk karena menganggap produk kompetitor memberi manfaat lebih banyak dari customer value untuk para pelanggan. Yang ketiga, clustering merupakan fungsi yang mengarah pada proses identifikasi kelompok. Kemudian, produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus biasanya digunakan dalam mengetahui kelompok-kelompok tertentu dalam penyebarannya. Selanjutnya ada peramalan. Disebut juga dengan teknik forecasting yang dapat dipakai untuk memperoleh gambaran mengenai nilai dari suatu data di masa mendatang. Forecasting dan peramalan ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam jumlah yang besar. Contohnya, penerapan forecasting ini merupakan data terkait peramalan jumlah permintaan terhadap produk tertentu. Yang terakhir ada sequencing, merupakan fungsi dari data mining. Proses identifikasi setiap hubungan yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Kemudian, sequencing ini merupakan data pelanggan ketika melakukan repeat suatu produk yang terjadi atau dilakukan secara berulang pada pelanggan. Selanjutnya ada penerapan data mining. Sebelumnya kita sudah mengetahui penjelasan, tujuan, dan metode data mining. Nah, sekarang kita bahas penerapan data mining dalam beberapa sektor industri. Berikut adalah penerapannya. Yang pertama yaitu bisnis. Dalam sektor bisnis, biasanya data mining digunakan untuk pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemasaran. Data mining digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Yang kedua, ada analisis pasar. Dalam analisis pasar, data mining digunakan untuk menemukan korelasi atau suatu produk yang dijual dengan produk lainnya, sehingga penjualan dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada analisis kebutuhan pelanggan. Data mining digunakan dalam mengidentifikasi produk yang menarik untuk pelanggan. Selain itu, ia juga dapat dalam memprediksi faktor apa yang dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada edukasi. Dalam sektor edukasi, data mining membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Selanjutnya ada asuransi. Dalam sektor asuransi, data mining digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabah, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan data mining untuk mendeteksi penipu dan risiko pada pengajuan klaim asuransi. Selanjutnya ada perbankan. Dalam sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian. Jadi, apa itu data mining? Berdasarkan uraian di atas, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Data mining memiliki 3 tujuan, yaitu sarana untuk menjelaskan, untuk konfirmasi, dan untuk eksplorasi. Ia juga memiliki beberapa metode, seperti association, classification, regressing, dan clustering. Demikian pembahasan ini dalam data mining kali ini. Selanjutnya ada contoh penerapan data mining. Yang pertama pada market analysis. Fungsi data mining di sektor pemasaran adalah sebagai analisis pasar, segmen market research, penemuan target di pasar, cross-selling, dan manajemen hubungan pelanggan atau disebut juga dengan CRM. Yang kedua ada corporate analysis. Di sektor perusahaan, data mining memegang peran penting dalam retensi pelanggan yang dapat disebut dengan customer retention, analysis, comparison, hingga kontrol kualitas. Cukup sekian dari saya siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas hubungan tanpa status.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.